Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Firlian Anugrah Duru, dan di sini saya akan mempresentasikan dari apa yang sudah saya analisis dan saya temukan terhadap beberapa jurnal yang diberikan pada penugasan satu ini. Dan pertama-tama mari kita masuk ke dalam poin pertama, di mana poin pertama ini itu kita mengangkat topik tentang isu sosial politik dan sosial budaya. Nah, dan di sini saya tertarik dengan satu jurnal yang mana memiliki judul Aplikasi Kencan Online dan Implikasinya Terhadap Transformasi Perilaku Seksual di Kalangan Mahasiswi di Yogyakarta. Jadi di sini penulisnya adalah Zakarain Effendi, Irwandi Abdullah, Melia Alfred Hanim, dan jurnal ini terbit di tahun 2024. Nah, jadi poin-poin penting yang terdapat di jurnal ini itu saya paparkan dari beberapa poin. Nah, artikel ini tuh membahas tentang aplikasi kencan online seperti Tinder, Bumble, dan Tantan dan lain sebagainya, dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku seksual terhadap mahasiswi di Yogyakarta. Nah, jadi poin penting yang pertama adalah perubahan sosial dan teknologi. Aplikasi kencan daring telah mengubah pola interaksi sosial di kalangan generasi muda, di mana aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk mencari pasangan romantis, tapi juga untuk hubungan seksual. Nah, jadi perubahannya terhadap di sini. Yang kedua adalah fitur anonimitas dan akses mudah. Aplikasi seperti Tinder dan Bumble menawarkan fitur orang terdekat dan anonim yang memungkinkan pengguna untuk menjalin hubungan dengan lebih bebas tanpa rasa malu. Jadi ada secara anonim lah kita terhadap orang-orang tertentu. Dan kemudian ada sosial kultural dan budaya populer. Masyarakat di Yogyakarta sebagai kota pelajar berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Pengaruh budaya populer dan media digital memberikan konteks yang lebih terbuka terhadap seksualitas yang mendorong mahasiswi untuk berani mengekspresikan pilihan gaya hidup mereka. Kemudian ada pengalaman mahasiswi. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 9 mahasiswi yang memanggil pengalaman mereka menggunakan aplikasi kencan untuk mencari hubungan seksual. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa cara ini menjadi alternatif untuk mengeksplorasi seksualitas tanpa terikat norma-norma sosial lokal. Nah, ada juga dampak emosional dan sosial yang diberikan di jurnal ini. Dan artikel ini juga menyoroti potensi dampak negatif dari kebebasan tersebut, termasuk masalah kesejahteraan emosional dan dampak pada hubungan interpersonalnya. Dan kesimpulannya adalah dari artikel ini itu menyimpulkan bahwa aplikasi kencan daring telah mendorong perubahan dramatis dalam norma seksualitas di kalangan mahasiswa. Nah, jadi ada juga poin B-nya yang mengaitkan temuan dari artikel ini dengan kencan daring ini terhadap di lingkungan saya saat ini, terutama di lingkungan tempat saya mengajar dan pendidikan yang ada di sini. Dan yang pertama adalah budaya dan norma sosial. Nah, umumnya memiliki kultur yang lebih konservatif dibandingkan dengan Yogyakarta, jadi sangat berbeda dari di sini dan di sana. Dan penggunaan teknologi di sini itu penggunaan smartphone dan akses internet meningkat yang memungkinkan remaja mahasiswi di daerah sini itu banyak yang tidak menggunakan jadi aplikasi online ini. Jadi seperti yang terjadi di Yogyakarta, mesti ada pengaruh negatif dari penggunaan aplikasi ini, tetapi beberapa kalangan tetap menggunakan platform ini untuk bersosialisasi dan membangun hubungan. Media sosial yang ada pun bisa mengantarkan perilaku eksploratif ini, terutama di kalangan generasi muda yang lebih berpengaruh oleh tren media sosial. Jadi konteks pendidikannya, sekolah-sekolah di sini di daerah saya mungkin menjadi tempat di mana norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya diajarkan. Jadi tidak seperti di kota, karena tempat saya tinggal cenderung di pedesaan. Jadi perbedaannya adalah itu. Jadi untuk aplikasi online ini mungkin belum marak di sini. Nah, dengan semua pertimbangan itu di daerah saya ini saya simpulkan bahwa perkembangannya tidak cenderung berbeda jauh, tapi mungkin
ada kesamaan. Mungkin dalam konteks yang berbeda, penting bagi penduduk dan masyarakat untuk proaktif dan memahami dan mendiskusikan isu-isu ini agar generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih baik, berlangsung tanggung jawab dan kehidupan sosial dan seksualitas mereka. Nah, baik, berarti kita lanjut ke topik yang kedua. Di sini topik yang disediakan adalah pendidikan berwawasan multikultural. Nah, saya tertarik dengan satu jurnal, dan jurnal ini memiliki judul Potensi Pengembangan Model Pendidikan Multikultural Berbasis Budaya Balisnesia Melalui Pendidikan Eduwisata di Bali. Sekarang kita beranjak ke Bali karena saya tertarik dengan jurnal ini. Dan penulis dari jurnal ini adalah Wayan Lasmawan, Nengasu Swastika, Dewa Bagus Samjaya, dan Wayan Padi. Dan jurnal ini juga terbit di tahun 2024. Nah, artikel ini itu membahas tentang model pendidikan multikultural berbasis budaya Balisnesia melalui pendekatan eduwisata di Bali. Nah, ada poin-poin penting yang saya rangkum dalam presentasi saya saat ini. Nah, yang pertama itu ada latar belakang masalahnya. Jadi konflik sosial antar etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia seperti yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 dan isu-isu Cina selama pilkada menunjukkan pentingnya upaya untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik di masa mendatang. Dan tujuannya adalah tujuan penelitian ini yaitu menganalisis potret budaya Balisnesia dan elemen-elemen budaya hasil akulturasi budaya Bali dan Tionghoa. Nah, melalui analisa SWOT terkait pengembangan model pendidikan multikultural berbasis budaya di Balisnesia. Nah, metode penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif eksploratif termasuk wawancara. Jadi dampak apa yang diberikan oleh jurnal ini yaitu meningkatkan kohesi sosial dan menghargai keberagaman melalui pendidikan multikultural yang mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini berpotensi untuk gesekan sosial dan meningkatnya toleransi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa jurnal ini mengatakan bahwa budaya multikultural itu juga akan terjadi gesekan antar budaya. Nah, jadi secara keseluruhan artikel ini itu menyoroti pentingnya pendidikan multikultural dan pengembangan model berbasis budaya dalam meningkatkan hubungan antar etnis di Bali. Karena Bali kan tempat banyak sekali etnis yang berkumpul di sana dari berbagai jenis suku, budaya, bahkan dari luar negeri juga berkumpul di sana. Dan diharapkan dapat menjadi langkah perspektif dan mencegah konflik sosial. Oke. Jadi keterkaitannya dengan pendidikan di sini dan budaya yang ada di sini yaitu keragaman budayanya. Wilayah dengan beragam latar budaya di sini juga termasuk siswa dari berbagai etnis. Terutama di sekolah saya banyak juga etnis Tionghoa karena saya berbasis di sekolah Katolik. Karena di sini itu terdapat komunitas Tionghoa dan etnis minoritas lainnya. Kemudian pencegahan konflik sosial. Nah, di sini juga serupa menerapkan inisiatif pendidikan yang berfokus pada pengajaran nilai bineka, keadilan, dan penyelesaian konflik. Dan peran komunitas juga ada di sini, integritas dalam kurikulum. Nah, sekolah di sini juga mengintegritaskan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum formal dan non formal, misalnya membentuk proyek kolaboratif yang melibatkan siswa latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dengan langkah ini terdapat harapan untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan harmonis di daerah saya sini, terutama di tempat saya mengajar. Mirip dengan tujuan pengembangan model pendidikan multikultural berbasis budaya Balisnesia yang dibahas dalam artikel ini. Oke, baik, kita masuk ke dalam topik yang ketiga. Topik yang ketiga ini itu mengambil topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Oke. Jadi di sini saya tertarik dengan satu jurnal yang memiliki judul Penguatan Kompetensi Pedagogi Guru dan Penggunaan Media Informasi dan Komunikasi TIK pada Proses Pembelajaran. Nah, jadi di sini penulisnya adalah Asep Saiful Hidayat, Ganjal Saiful Mutakin,
Meti Hermawati, dan jurnal ini terbit pada tahun 2024. Baik, dari poin-poin pentingnya yaitu adalah kompleksitas pedagogik, adalah kemampuan keperluan untuk guru untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran. Jadi TIK ini cukup diperlukan dalam pembelajaran. Penggunaan TIK informasi dianggap penting untuk mengenai proses pembelajaran, membantu guru dalam mempersiapkan materi. Nah, indikator keberhasilannya juga mudah. Keberhasilan dalam menguasai kompetensi pedagogik guru dan penerapan TIK dibagi menjadi 4 unsur penting: penguatan kompetensi pedagogik, keterampilan penggunaan media, kreativitas, dan pengembangan model pembelajaran. Dan tantangan yang harus dihadapi terhadap pembelajaran TIK ini yaitu, artikel ini juga mencatat bahwa masih banyak guru yang belum memiliki syarat untuk kompetensi pedagogik yang relevan terhadap TIK ini. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang kunci keterampilan dalam menggunakan TIK. Dan di penerapan di sekolah saya itu secara keseluruhan saja, dengan adaptasi dan motivasi dan integrasi TIK dalam pendidikan, daerah saya dapat bergerak maju dan meningkatkan kualitas pendidikan meskipun dihadapi pada berbagai tantangan. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu saya mengambil dari topik yang ketiga, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dan dengan sini menggunakan studi literatur, saya tertarik dengan satu jurnal yang berjudul Education Technologies and Elementary Level Education, Bibliometric Review of Scopus Index Journals Article. Nah, di sini tahun terbit tahun 2024. Singkat saja dari saya, yaitu jurnal ini itu membahas tentang peningkatan publikasi. Nah, adanya lonjakan publikasi yang signifikan antara tahun 2008 sampai 2023 ini mencerminkan meningkatnya perhatian integrasi teknologi dalam pendidikan awal, analitis dan area yang terus keterlibatan internasional. Pendidikan pada perlunya kolaborasi internasional yang lebih baik, terutama dengan institusi pendidikan yang berpengaruh dengan negara seperti Tiongkok untuk memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik dalam teknologi pendidikan. Nah, jadi kesimpulan saja dari artikel jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perhatian yang meningkat terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan dasar, penting untuk terus mengembangkan wawasan yang lebih terdalam dan menyeluruh mengenai dampak teknologi di lingkungan belajar awal. Poin-poin ini menggambarkan gambaran-gambaran umum dari temuan dari analisis yang terkandung dalam artikel mengenai teknologi pendidikan di tingkatan dasar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.